Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Renarko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan utama ya yang menjadi pilihan pembaca tentunya. Mungkin kita akan langsung saja. Ya. Ini Bang, ada apa nih Bang yang pertama ini? Yang pertama kita ke Mas di Medan ini ya terkait heboh. Tadi pagi apa semalam ya kayaknya? Kemarin sore. Sejak kemarin sore sampai dini hari. Heboh di berbagai media sosial muncul terus videonya seorang dokter koas sebenarnya ya. Belum jadi dokter sebenarnya kalau koas ya. Nah, koas mahasiswa kedokteran yang koas sedang praktik. Dokter muda lah. Kepanjangannya apa? Asisten asisten lah ya. Oh ya berarti ini dokter yang dalam tahap magang ya. Karena nanti kalau koas nggak kita jelaskan korban asap nih. Beda, ya kan. Nah jadi viral karena terlibat cekcok dengan seorang mak-mak. Nah awalnya kita belum tahu nih apa nih kejadiannya, gitu kenapa kok sampai marah dokter muda ini gitu. Dokter muda ini kelihatan dengan wajahnya yang sangat-sangat gitu ya, tegang, bengis gitu ya, menghadapi mak-mak yang memvideokan dia. Nah, apa sebenarnya masalahnya? Apakah masalah medis, masalah pengobatan atau apa? Ternyata setelah usut punya usut, rupanya emak-emaknya ya parkir masalah parkir, masalah klekson mengklekson lah. Oh, nggak sabar ya katanya emak-emak ini ya. Kalau menurut tukang parkir gitu. Menurut tukang parkir di sekitar situ ada saksi mata kejadian lah ya. Kenapa sampai seperti itu? Bang Fahri katanya tukang ya? Parkirnya itu. Dia bilang saya lihat ibu itu mengklakson katanya. Tidak sabaran lah. Tidak gitu, sabar. kira-kira. Nah, iya. Semestinya kan bulan puasa ini kita banyak sabar ya gitu ya. Jangan-jangan nggak puasa ibu itu. Bisa jadi ya. Mungkin lagi datang bulan atau apa ya. Kita nggak tahu ya. Iya. Dan masalah ini sudah melebar sih katanya ya. Katanya melebar. Ibu itu pula yang melapor. Ibu itu katanya melapor karena kasus merasa dianiaya. Ditunjang dia katanya. Oh, ditendang. Kata suaminya. Tendang sedikit aja ya. Mobilnya. Oh, mobilnya bukan dia. Mobilnya dianiaya. Oh, bukan dia ya. Nggak tahu juga. Belum tahu. Ada videonya ini kita lihat dulu. Agak geli juga kan. Mobil orang. Nangis. Kamu punya karakter, kamu seorang dokter. Saya punya karakter, tapi jangan diganggu, bilang ke bos kamu. Apa yang ganggu kamu? Gila ya, ini gila. Inilah gila. Dengan dia. Kok begini karakter kamu seorang dokter? Orang lewat gaji. Sana kamu pakai. Kamu jangan nantang-nantang gitu dong. Gila kamu yang mau mukul-mukul orang ini dokter. Iya. Ya Allah, kok dokter kok kayak gini banget ya? Kita viralkan kali. Ini dokter ini galak banget ini. Kamu begitu banget. Ini ada gila ya dia. Kok nantang-nantang pula mukul-mukul mobil orang. Ini dia orangnya ini. Siapa namanya? Ini ha. Takut. Ini. Kami bukan takut. Kau gila kau ya. Gila kau ya. Apa kau? Apa dah? Apa? Oh, ini pemukulan. Apa kau? Tangkap pula kau. Gila kau ya. Kau bilang kau pula memukul-mukul orang ya. Ini pemukulan guys. Ini pemukulan dokter. Ini siapa namanya? Nah, ini apa pemukulan? Dia mukul saya ini. Nari-nari saya. Ini dia. Kau dokter apa kau ini? Ya kita bawa ke SMS boleh? Mantap kali guys ini ya. Kamu tuh harusnya dokter punya perilaku yang baik deh. Ini ya, ini orangnya. Jadi salah lah yang ini Pak ya. Salah orang yang di belakang lah. Mau tiga mobil, mau mundur. Belum tepat mundurnya dia kan recon aja. Nggak bisa kita salahkan dokter itu. Jadi gimana akhirnya Pak? Jadi kan marah-marah bapak itu. Orang bilang nggak marah-marah. Gak ada yang lerai Pak? Gak ada yang lerai? Karena orang perang mulut aja kok. Oh, jadi awal mulanya mereka tuh datang. Iya, mobil itu dari belakang. Mobil si pasien.
Ya, bukan si pasien itu. Oh, pengunjung ya, Pak? Pengunjung. Tengoknya mobil ada, trekson aja. Siapapun kalau di trekson aja kan harusnya sabar lah yang di belakang. Udah masuk dia baru. Ya, kan? Itu aja nih. Jadi akhirnya damai, Pak? Apa langsung sama-sama pergi aja? Sama-sama apalah, sama-sama diam-diam aja udah. Oh, cuma cekcok aja habis itu udah. Berarti si ceweknya, si cewek koasnya langsung masuk aja, Pak? Ya, masuk lah, namanya dia belajar. Iya ya. Berarti dia sebenarnya salah si inilah ya, Pak? Yang belakang lah. Yang belakang ya. Dia kau punya mobil, mau masuk. Dia nggak kesabaran, di klakson aja. Ya marah dia. Gak usah pun dokter lah, kita aja lah, orang-orang biasa kan marah. Itu aja masalahnya lagi. Nah, saya dapat tadi malam sekitar jam 10, jam 11 malam karena viral. Jadi yang mau konfirmasi ini ke saya kan wartawan dan rekan-rekan juga. Nah, setelah itu saya bilang besok saya tindak lanjuti mendengar keterangannya. Jadi setelah kami koordinasi, kita mengadakan rapat tadi pagi internal dan bakal mendengar pengakuan. Jadi setelah kita dengar pengakuannya, ya dari sepihak masih ini, bahwasanya dia katanya merasa terganggu di klakson-klakson keluarga itu waktu parkir. Jadi dia keluar, nah, dia merasa mungkin emosi lah, makanya ada tadi percekcokan itu. Gitu. Nah, Pak, apakah si yang bawa mobil ini bawa pasien, Pak, maka di klakson-klakson? Kita nggak tahu karena di parkiran. Oh iya. Nah, Siap. di parkiran dia, jadi kita nggak tahu apa itu bawa pasien. Nah, cuman dia kan masalahnya kan di dalam mobil. Itu parkirnya di situ dekat option sana. Nah, sejauh ini Pak, kalau dari si anak koas ini gimana Pak sekarang? Apakah ada sanksi dari kita atau gimana Pak? Itulah tadi hasil rapat, itu kan masih didalami. Jadi kalau opsi memang ya kalau dibilang sanksi, kalau kita di sini kan internal, namanya mungkin etik. Karena ini mahasiswa, kita kan harus koordinasi dengan fakultas lain. Ini kan bukan dokter kerja di sini, koas, nah, mahasiswa. Jadi kita kan harus koordinasi juga. Oh gitu. Dan dari mahasiswa mana Pak? Mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU. UISU? Oh bukan USU ya Pak? Bukan. Oh UISU. Nah jadi sekarang gimana Pak? Apakah dia masih tetap koas di sini? Atau gimana Pak? Sejauh ini sekarang? Sampai saat ini tadi ya masih koas. Nah itu dia keterangan yang lumayan panjang ya tadi ya. Ada dari lumayan panjang, berisi atau enggak? dari tadi saksi mata ya, tukang parkir Pak Pendi tadi namanya, karena tidak mau divideokan jadi kita rekam suaranya. Kita rekam suaranya. Kemudian yang kedua tadi dari Bapak Edison Praginangun, humas. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya Bapak ini. Berisi tadi. Kayaknya tadi ada yang keliru tuh, tapi nggak tahu, nanti kita tanya Anissa. Itu katanya dokter koasnya ini inisial FP itu kabar menurut Pak Edison dari UISU ya, tapi ada info lain kita terima dari Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, nah, mungkin kita tanya ke Anissa. Mungkin kita langsung ke reporter, ke Anissa. Ya, halo Anissa. Halo Bang, selamat sore. Iya, selamat sore jamaah. Nisa, ini tadi kan Pak Edison bilang kok Mbak FP ini dokter wanita ini kok katanya mahasiswa di UISU gitu. Padahal menurut informasi dia ini kan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ini mana yang betul Nisa kira-kira? Bisa dijelaskan? Baik, tadi juga kita sempat tanya ke beberapa rekan-rekan dari si FP ini Bang. Banyak yang mengatakan itu dari UISU Bang. Sejauh ini yang Nisa dengar seperti itu Bang. Iya, kalau ngelihat lambangnya juga aku mengenali lambang itu. Lambang UISU. Karena saya dari sana juga dulu. Tapi abang kedokteran juga. Tapi memang kronologi awalnya itu karena persoalan parkir ya Nisa? Iya Bang, jadi tadi sempat kita tanya ke tukang parkir yang ada di Rumah Sakit Pringadi, di mana awal mulanya ini kejadian pada sore tadi, sore kemarin pukul 5 ataupun setengah 6 sore. Nah, di mana ini si pihak jadi mereka ini
suami istri ini pengen datang ke rumah sakit Pringadi untuk mengecek kesehatan. Nah, mereka tuh mau masuk parkir di arah Jalan Ahmad Yani, Bang. Nah, dari Jalan Ahmad Yani yang dari Jalan M Yamin. Nah, dari jalan yang depan itu, Bang. Nah, habis itu pas ketika mereka masuk, mobil si anak koas ini sudah ada di depan. Nah, dipastikan mereka si koas ini bakal maju ke depan karena posisinya lokasi itu ada parkiran kosong yang mau mereka tempati. Nah, ternyata si koas ini malah memarkirkan kendaraannya dan tidak bergerak. Nah, jadi sempat ditunggu tuh selama 5 menit sama Pak Burhan atau selaku yang pemilik mobil ini. Barangkali dia mau bergerak, rupanya tidak turun-turun juga. Akhirnya Pak Burhan ini mengelengson sebanyak 3 kali. Nah, kemudian si wanita koas ini langsung turun saja, kirain mau ngomong sesuatu atau apa, rupanya malah marah-marah seperti itu, tidak jelas. Nah, padahal posisinya si mobil yang menurut keterangan dari si Burhan, ini mobil ini mau mutar atau mau cari jalan lain gitu. Kalau bisa, misalnya nggak bisa parkir di sana. Tapi karena posisi keadaan parkir di sana itu lagi padat, jadi nggak bisa mau maju salah, mau mundur salah, seperti itu, Bang. Maju kena, mundur kena, katanya. Kayak film apa ya? Film Dono, DKI ya. Apa ya? Tadi berarti ada bunyi klakson begitu ya, Nisa ya? Iya, kabar kalau cerita dari si pemilik mobil, mereka ini klaksonnya sebanyak 3 kali. Dan tapi kalau dari cerita tukang parkir itu klaksonnya berkali-kali. Iya. Tapi ibu ini katanya yang ibu-ibu berinisial M itu buat laporan katanya ini saya. Iya, Bang. Jadi kemarin itu setelah kejadian itu mereka buat laporan ke Polsek Medan Timur, di mana mereka melaporkan kasus penganiayaan, bahkan mereka katanya sempat visum dan telah menunjukkan buktinya ke pihak Polsek Medan Timur, Bang. Apanya yang dianiaya, Anissa? Kalau kita lihat tadi dari videonya, visumnya apa? Visum mobil. Mobilnya kah yang divisum atau dianya bagaimana? Tadi kita sempat juga membaca laporan Nisa, ada katanya ditendang ya, ditunjang kalau bahasa Medannya. Apa betul begitu? Jadi kalau dari cerita si Burhan tadi pas Nisa konfirmasi, mereka bilang itu kakinya itu ditunjang sama si anak koas ini, kemudian sempat ditarik-tarik rambutnya sampai rambutnya itu teracak-acak si istrinya ini, Bang. Nah, kemudian si Burhan ini mengaku hampir saja diludahi seperti itu, Bang. Emosi betul kayaknya, Bu dokter ya. Iya, betul. Apalagi halangan atau lagi apa gitu ya. Iya. Dari pihak apa ya? Universitas belum ada ya. Belum ada keterangan ya dari pihak kampusnya kalau memang dia benar nggak dia dari UISU atau seperti apa. Sejauh ini kita belum berupaya konfirmasi ke sana, Bang. Tapi kalau dari kacamata ID tadi kita sempat tanya pandangan ID nih terhadap si koas. Sebenarnya yang salah ini kalau dari pandangan mereka itu antara bukan si ibunya ataupun si koasnya, tetapi lahan parkir di rumah sakit Pringadi. Yang terlalu sempit, iya, begitu. Betul. Memang ID punya perspektif yang beda. Ya. Betul. Iya. Terlalu sempit bisa jadi penyebab keributan lah gitu kira-kira. Iya, karena orang akan berebut parkir, macam betul. di mall ya. Iya. Masuk akal sih memang. Iya, betul. Oke. Ini kalau ke polisi belum kita tanya lebih lanjut ya, Nisa, karena sebenarnya kalau kita baca peraturannya juga itu terkait dengan klakson itu kan ada aturan tersendiri. Itu klakson itu tidak boleh, itu UU LLAJR ya. Iya. Itu tidak boleh dibunyikan di rumah ibadah misalnya kan, dan kemudian di rumah sakit nggak boleh gitu. Tadi juga kita sempat tanya itu tanggapan ID tentang peraturan itu, Bang. Nah, jadi memang kalau dari kacamata ID memang si ibunya juga salah, kenapa mengklakson sebanyak 3 kali itu udah cukup banyak bagi ini, karena itu dalam kondisi rumah sakit, apalagi di jam-jam yang memang waktunya padat seperti itu, Bang. Betul. Kondisi si ibu dokter muda gimana?
Nisa sejauh ini? Sejauh ini kondisi mereka masih baik-baik aja Bang, dan mereka akan terus bawa kasus ini sampai tuntas Bang katanya. Oke. Yang menuntaskan siapa ini? Si M ya? Si M atau enggak? Maksudnya EP ya, EP bagaimana kondisinya sekarang? Si Jadi dokternya. kalau dari Humas Pringadi tadi Bang, kondisi saat ini mahasiswa koas itu kondisinya sangat terpuruk, jadi agak sedikit stres, jadi belum bisa ditemui ataupun diwawancarai sejauh ini Bang. Sejauh ini pihak Pringadi juga belum memberikan peringatan ataupun hukuman kepada si anak koas ini, jadi mereka kayak menunggu dulu dari arahan dari pihak universitas dia mau gimanakan. Tapi ada opsinya yang mereka tawarkan itu si anak koas ini akan diskor selama beberapa hari Bang. Oke, barangkali nanti bisa dimonitor lah seperti apa, khususnya benar nggak dia itu mahasiswi dari kedokteran UISU ya. Karena ada 2 informasi yang berbeda yang kita tangkap. Pertama, dia itu mahasiswi kedokteran dari Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu. Ya mungkin itu saja Nisa. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Nisa. Selamat sore Bang. Ya. Nah itu tadi laporannya. Tunjuk-tunjuknya gitu ya. Berarti kayak lagi ada persoalan. Lagi ada mungkin persoalan apa dia gitu, lagi ya. putus cinta, Mungkin. ya kan? Karena katanya tadi sampai Atau pas dia mau beli makanan, dia ngantri, pas giliran dia makanannya habis. Ya kan? Mungkin kan di dalam mobil itu kan katanya tadi gambaran Nisa tadi di mobil itu sekitar beberapa menit ya ketika dia parkir, orang nunggu di belakang, dia tidak respon gitu kan, mungkin sedang SMS atau apa di tempat parkir itu. Tapi bapak itu kok ditunggunya lah orang lagi ini kan. Iya. kayak di mall. Kalau di mall kan sering gitu kan. Itu keluar tuh. Iya. Ya kan? Tungguin ya kan. Rupanya dia masuk. Buka dia gini. Baru masuk banget. Awal nengok kan pas dia masuk aja kan. Masuk ngatur gitulah ya kan. Mau keluar nih, tungguin ya kan. Kok lama kali nih kan. Rupanya dia pun baru masuk. Baru masuk banget. Mungkin kayak gitu. Iya. Persoalan parkir ini memang bahaya dia kan. Padahal sepele ya. Padahal sepele bisa jadi tapi seperti kita ini. Di bulan penuh rahmat ini ya harus lebih banyak mestinya bersabar lah ya. Membangun kesabaran lah ya. Jangan cepat emosi. Jangan cepat emosi. Akhirnya merugikan diri Betul, sendiri kan seperti ini kan. Dua-dua bisa rugi nih kayak gini. Makanya ya kan? habis waktu yang habis satu waktu melapor ya kan. Iya. Tahunya mungkin kalau bisa dibalikkan ya bisa jadi gitu, ibu pun salah juga. Iya, ibu memunyikan klakson di rumah sakit, melanggar undang-undang ibu. Panjang lah perdebatannya kan gitu. Ya lebih baik salam-salaman aja lah udah ya. Kita sarankan lah. Sarankan kan mau sama lebaran ya. Orang nggak cuma perkara parkir kok ya kan. Betul. Parkir emosi. Ya, lain kalau soal yang kedua ini kan. Ini ngeri kayaknya nih ya. Memang udah kriminal. Memang betul. Ini biasa, kalau ini dibilang sudah setara, kalau berita yang kedua ini setara dengan kisahnya Pablo Escobar lah ya. Mirip. Atau El Capone ya. Iya, El Capone. Iya. Sangat untouchable. Tak tersentuh. Ya. Ini ngeri memang. Ya Bang, dibacakan ini kira-kira apa yang kedua? Iya, ini kejadiannya kemarin juga dan sempat jadi sangat panas dan menegangkan tadi malam di Mapolresta Medan. Ini terkait dengan pengamanan penggerebekan dulu penggerebekan barak judi dan narkoba di Tanjung Pamah, Desa Namorobijulu, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Jadi dari penggerebekan ini sebanyak 7 orang diamankan. 9 sudah totalnya. 9 totalnya. Nah, 4 sudah jadi tersangka. 4 sudah jadi tersangka, termasuk yang orang kuat itu, enggak? Ya, pria bernama Benny lah kita sebut. Pria bernama Benny yang merupakan kaki tangan dari ST lah ya. Kabarnya begitu. Nah, itu kemudian dibawa ke Mapolresta Medan dan sampai jam berapa kemarin itu terjadi semacam subuh. Jelang sahur, panas.
panas di situ dan sempat ada tarik ulur lah tarik ulur kira-kira ya. Jadi Benny ini mungkin banyak apa ya, banyak kenalan, banyak sahabat ya, teman-teman, teman-teman sahabat dari semua satuan yang lain mungkin ya, apakah itu satuan apa gitu ya. Ini pandai bergaul kayaknya. Iya. Dan rajin nyetor ya. Jadi memang barak narkoba ini sempat berkali-kali diliputi, berkali-kali juga ditindak, dan ini apa namanya ya? Ini adalah tindakan kesekian kalinya yang saya bilang cukup berani lah. Ini cukup berani. Saya pribadi mengapresiasi Kasat Reskrim karena apa? Karena ini yang dipegang ini sebenarnya termasuk orang apa ya? Orang-orang yang kunci gitu. Benny adalah kunci. Gitu kira-kira. Jadi kabar-kabarnya orang yang ditangkap ini adalah pengelola dari bisa dibilang judi tembak ikan di kawasan Kota Binjai gitu. Di Kota Binjai dan sekitarnya lah, kira-kira. Makanya ini cukup besar lah gitu. Sehingga dia punya banyak kenalan, ya rutin mungkin memberi rutin bergaul lah ya. Ini ada videonya ini. Ada video ketika kita dapat juga video ketika penggerebekan dan juga pasca kejadian yang menegangkan itu. Kita lihat. Samsul! Tangkap! Baik, kegiatan yang kita laksanakan itu adalah rangkaian kegiatan operasi pekat. Kemudian adanya beberapa informasi dari masyarakat sehingga kita merespon cepat dalam hal mengecek lokasi yang diduga tempat terjadinya peredaran narkoba dan judi. Ada berapa orang Pak yang diamankan Pak dari lokasi? Saat ini masih terindikasi sekitar 7 orang dan masih dalam proses pemeriksaan. Mereka perannya seperti apa itu nanti Satuan Reskrim yang akan menjelaskan. Dari perlawanan Pak bisa perlawanan dari sebenarnya bukan perlawanan, cuma mungkin itu rasa kaget masyarakat sehingga respon kita petugas yang selalu siap siaga di lapangan sehingga kita pastinya sesuai dengan tujuan kita ya dalam hal memberantas penyakit masyarakat sudah kita laksanakan. Nah itu dari Pak Kabak-Ops ya. AKBP Muiz tadi ya menjelaskan bahwasannya memang ada beberapa yang sudah diamankan, tapi Pak Kabak-Ops tidak mendetil siapa saja yang diamankan begitu ya kan. Agak berhati-hati Bapak. Iya, agak berhati-hati. Karena kalau nggak hati-hati mungkin ada granat mungkin ya. Ini akibat pergaulan tadi. Iya. Iya.
Ya, ini kita terhubung dengan reporter kita, mungkin bisa kita tanya langsung nih. Ya, ada Alfiansa. Halo. Halo, selamat sore Bung Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Wah, ini terkait penggerebekan bara narkoba dan judi ini total tersangkanya informasinya sudah 4 orang ya Pian ya. Ini kalau dari 4 orang itu siapa saja Pian? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, untuk update terkini, tadi barusan kita sudah menghubungi Kasat Reskrim Polrestabes Medan, di mana saat ini polisi sudah menetapkan ataupun mengamankan 9 orang pelaku di lokasi penggerebekan yang sudah diamankan oleh pihak polisian. Nah, dari ke-9 ini 2 merupakan sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu merupakan pemilik judi di sana, dan salah satunya itu bernama Benny. Saat ini kita masih menunggu Bang untuk identitas dari para pelaku yang diamankan di lokasi tersebut Bang, di kawasan Kutalim Bang. Saat ini ke-9 itu 2 diantaranya diterapkan pasal perjudian Bang, dan juga pasal penyerangan terhadap petugas. Nah, untuk yang lain-lainnya itu diterapkan pasal penyerangan terhadap petugas Bang. Saat ini para ke-9 ini masih ditahan di Polrestabes Medan, dan polisi juga masih mencari 4 orang lagi Bang, pelaku lainnya. Begitu Bang Arai dan Bang Agus. Ya, Pian, di antara yang 4 itu apa termasuk tadi yang kita sempat bicarakan tadi ya, Bapak ST? Apakah termasuk? Belum kayaknya. Ya, tadi sempat kita singgung juga Bang, dari keempat itu apakah masuk nama dari si ST ini, namun polisi masih enggan membeberkan Bang, karena ketakutannya si yang dikejar ini melarikan diri Bang. Polisi mengatakan bahwasanya ketika diamankan nanti barulah polisi membeberkan Bang identitas dari yang dikejar ini Bang. Untuk kasus ini Pian, itu kan ada beberapa beberapa barang bukti itu apakah hanya sebatas perjudian atau ada narkobanya? Ya, karena kita lihat tadi di ada situ bong, juga ya? Sekilas pintas kita lihat ada alat untuk isap sabu ya, ada bong. Ya, terkait barang bukti tadi malam itu KBO mengatakan bahwasanya barang bukti itu ada 1 mesin judi tembak ikan dan juga mesin dingdong Bang. Untuk narkobanya itu tidak ditemukan oleh polisi. Polisi hanya menemukan itu alat isap sabu saja Bang. Ada beberapa botol begitu. Untuk barang bukti narkoba itu tidak ditemukan di lokasi, karena menurut KBO ketika petugas datang itu lokasi itu sudah steril Bang, begitu Bang. Oh, sudah sudah ini ya, kira-kira indikasinya ada kebocoran halus lah ya. Ini Pian, informasi apa yang kita dapat dari Benny, kabarnya turut disita senjata tajam dan pistol, itu benar nggak kira-kira ya? Ya, untuk sejauh ini belum ada keterangan resmi Bang dari pihak polisian, namun untuk barang bukti yang disita oleh petugas itu di lokasi itu hanya batu Bang yang dipakai untuk melakukan penyerangan pada petugas Bang. Untuk senjata tajam dan juga senjata api itu belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian Bang. Dan dalam kasus ini ada 2 laporan lah ya berarti ya. Kasus perjudian dan narkoba dan penyerangan begitu polisi. Ya? Iya Bang, ada 2 laporan polisi yang saat ini ditangani oleh pihak polisian, dan kemarin juga ada beberapa orang personil yang terluka itu juga sudah membuat laporan secara resmi Bang, agar untuk bisa menjerat para pelaku ini Bang. Oke Pian, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut khususnya menyangkut identitas dari 9 orang yang diamankan. Ini kan yang kita tahu bahwasannya dari beberapa orang yang diamankan adalah sosok dari para
petinggi OKP di Kota Binjai begitu ya, dan kemudian memang yang di Buron ini juga kabarnya juga didengkot dari OKP gitu. Nah ini barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut. Apakah dalam proses pengejarannya Polrestabes Medan melibatkan Jatanras Polda Sumut atau justru melibatkan Brimob gitu? Barangkali itu saja Pian. Kiranya bisa di follow up lebih lanjut Pian. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas, tetap hati-hati karena ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita antisipasi bersama gitu kira-kira. Oke. Ya itu tadi laporan dari Pian ya yang sejak sore hingga dini hari memantau hampir jam 3 perkembangan. Ya, udah mau sahur. Sempat aku tanya, udah sahur Pian? Belum Bang, belum. Tapi tetap terjamin lah kalau tetap terjamin, ya. Kayak saya bilang harus stay aja di ruang kasar lah, minimal kena AC kan. Kena bandrek nonton film nggak apa-apa. Nyaman kok di ruangan itu. Nyaman ruangannya. Dan ya kalaupun terjadi apa-apa kan agak ada clash gitu ya. Kayaknya berpikir berkali-kali lah mereka untuk karena menurut saya itu ada Bang, saling menguntungkan kalau kita tetap bersama pada saat posisi yang seperti itu. Ketika teman-teman berada di bersama polisi juga, yang lain juga berpikir kalau kita serang nanti semakin heboh gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri-sendiri, itu bisa terjadi pertempuran di sini, bisa terjadi penculikan di sini. Gitu. Jadi ada baiknya yang nyasar-nyasar kita. Ada baiknya tetap bersama. Gitu. Ya itu berita yang kedua yang cukup fenomenal. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, berita ketiga ini terkait dengan peristiwa penembakan terhadap anggota TNI di Papua Intan Jaya oleh kelompok KKB. Dan ini salah satu korbannya warga Sumatera Utara. Samosir ya. Persisnya Serka Anumerta Roybertus Simbolon. Nah, jadi ini warga Samosir, ini tepatnya di Kampung Sitau-Tau. Nah, infonya jenazah dari Serka Anumerta Roybertus akan diterbangkan dari Halim. Hari ini sudah dari Timika ke Halim, nanti besok dari Halim ke Silangit, ke kampungnya kampungnya, kemudian dibawa ke kampungnya di Sitau-Tau. Kemungkinan besar akan dikebumikan besok sore. Ya. Nah, ini tadi reporter kita sudah bertemu dengan keluarganya di rumah duka dan keluarganya, bapak dan ibunya, dan ada bercerita sedikit perihal anaknya ini yang ternyata sejak kecil itu sudah berkeinginan menjadi tentara. Iya. Nih, kita lihat dulu. Lebih rinci mungkin soal perjalanan hidup dari anak Bapak Sertu Simbolon, Pak. Siap, Pak. Kira-kira beginilah perjalanan kisah hidup anak saya ini semenjak dia masuk sekolah. Yang paling nampak dia cita-citanya di waktu kalau dibilangnya gerak jalan waktu 17 tanggal 17. Di situnya nampak dia, anak saya ini cita-cita mengarah jadi aparat TNI. Di situ anak saya itu juara satunya. Jadi kutanyanya anak saya ini, cita-citamu mau kemana Pak? Aku bilang. Jadi tidak lain, cita-citanya jadi tentara. Jadi saya ikuti dari belakang, dari minat dari anak saya setuju jadi TNI dia. Saya bersusah payah memenuhi persyaratan jadi TNI anak saya ini. Kenapa aku bilang? Giginya yang dulu enggak rapi. Di situ selama perawatannya kalau enggak salah lebih kurang 6 bulan.
Jadi bersusah payah anak saya ini diurus lagi giginya sampai beres dia. Habis beres dia, melamarlah dia. Jadi berkat Tuhan jadilah anak saya ini jadi TNI dari Kostrad. Jadi kayak mananya Pak? Di sini ada pilihan kayak gini. Membidangi di bidang TNI, aku bilang baru dapat anak saya jadi TNI di Rindam. Jadi saya usahakan Pak, anakku dari belakang entah kemananya pilihan di bidang TNI. Ternyata disitulah masuklah infanteri terus, naik terus ke atas, ujung-ujungnya jadi Kostrad lah. Ya syukurilah anakku, aku bilang. Tapi anak saya ini sampai duduk di TNI Kostrad dikirim ke Kerawang 305. Ini juga anak saya sama saya. Duh Pak, capek kali jadi Kostrad. Tapi itu bukan saya menyesal katanya. Itu pilihan saya. Bukan saya sesalkan Bapak, kata anak saya. Jadi berjumlah anakku. Itu pilihan Anda, aku bilang. Jadi cerita anak saya ini perjuangan seorang TNI. Si naiba itu ku meninggal yang mau inang guna kalau gormi itu saya bertus nah berju Nah itu tadi ya kesedihan dari orang tua tuh ya. Ya memang menurut cerita dari ayahandanya itu perjuangannya itu cukup berat untuk menjadi seorang TNI begitu ya. Mungkin barangkali sedikit diralat maksud ayahandanya mungkin waktu menjadi paskibra. Paskibra kayaknya bukan gerak jalan ya. Dan rencana besok ya Bang tiba ya. Besok, Tapi sepertinya istri mendiang tidak bisa berangkat sepertinya ya. Iya, istrinya sekarang dia menikah sekitar setahun yang lalu ya, setahun yang lalu, dan saat ini istrinya berdomisili di kota Bandung. Ya, Jawa Barat, dan tidak bisa ikut. Tapi nggak tahu juga besok apakah ikut rombongan dari Halim atau bagaimana. Ya, karena dalam keadaan sedang mengandung. Hamil ya. Mudah-mudahan lah bisa ya. Ini kita terhubung dengan teman kita Moritz Pardosi. Halo Moritz. Selamat sore Moritz. Selamat sore. Ya. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arek, selamat sore Tribuners. Moritz, untuk persiapan pemakaman di rumah duka sejauh ini sudah seperti apa Moritz? Apakah sudah keluarga sudah berkumpul, kemudian sudah disiapkan peti matinya atau seperti apa Moritz? Nah, untuk persiapan sampai saat ini Bang, karena pertama harus kita ingat bahwa ini kan belum bisa menggelar adat secara sempurna Bang. Karena dari adat Batak dia hanya meminta doa lah dari rekan-rekan, handai-taulan dan juga orang-orang sekitarnya. Jadi prinsipnya pastilah dengan acara yang sangat sederhana. Tapi yang paling utama mereka akan melakukan misa requiem namanya. Dalam gereja Katolik itu akan ada misa ibadat ya dari gereja Katolik, lalu juga acara dari keluarga termasuk handai-taulan, mungkin tulang atau paman memberikan sepatah dua patah kata, lalu disambung dengan acara dari militer ataupun satuan dia bertugas. Oke, Moritz, mungkin ada banyak yang belum tahu, termasuk kita juga di sini. Itu kenapa adatnya tidak penuh? Itu apakah karena belum punya anak atau bagaimana? Nah, dia sudah menikah Bang, tapi seandainya pun dia masih punya keturunan tapi masih anak-anak Bang, itu artinya kan kematiannya pun adalah kematian yang sangat disayangkan begitu ya. Jadi kalau acara adat itu memang ketika dia sudah mempunyai anak yang sudah menikah, artinya jadi adat itu bisa berjalan Pak. Pada umumnya kalau misalnya orang tua yang meninggalkan anak-anak yang belum menikah, itu pada umumnya belumlah adat yang sempurna sebagai orang Batak begitu. Jadi ketika dia bisa menikahkan anaknya atau bahkan punya cucu lagi, nah disitulah adat itu bisa digunakan Bang. Ya. Oke. Berarti besok
diperkirakan jadwalnya sampai ke kampung halaman di si tahu-tahu itu pukul berapa, Maurice? Kalau estimasinya Bang kan kalau informasi yang terbaru ataupun yang masih sampai saat ini masih beredar itu pukul 1:30 atau 13.30 itu baru tiba di Tapanuli Utara atau di Silangi. Sekitar 3 jam atau sekitar 3,5 jam akan tiba dari situ, dari Silangit ke Tahu-Tahu. Dan setelah itu dia masih disemayamkan. Jadi artinya hari Kamis baru full ada acara. Oh, hari Kamis. Berarti tidak langsung dikebumikan pada hari itu ya? Tidak Bang, masih ada. Itulah acara pertanyaan itu tadi. Jadi mereka meminta 2 dari keluarga-keluarga Bang, karena belum penuh dia purna dia sebagai adat Bang. Ya. Oke. Nah, ada satu hal lagi mungkin yang tadi yang sempat diterangkan oleh Bang Agus dan Bang Arai. Memang kemungkinan besar istri tidak bakal ikut. Karena dia sebenarnya pesan terakhirnya Serka Numerta ini kepada kedua orang tuanya supaya ayah dan ibunya dari kampung halaman segera beberapa minggu lagi, sekitar 2 minggu lagi dari sekarang, supaya berangkat ke Bandung untuk melihat menantunya yang bakal melahirkan. Karena dia bakal kembali ke Bandung itu atau ke batalion YPR 305 unit para rider 305 Tengkorak itu sekitar bulan Juni Bang. Jadi diperkirakan bulan Mei atau April akhir akan melahirkan Bang. Berarti dalam waktu dekat bakal melahirkan ya. Sudah besar berarti kandungannya ya, Moritz? Makanya hamil tua lah Bang. Kan dari sisi medis juga kan hamil tua itu tidak diizinkan juga untuk naik pesawat Bang. Iya betul. Oh, berarti sudah ada percakapan dengan keluarga ya, ketika sudah ada rencana untuk ke depan. Apa namanya? Berangkat satu hari sebelum kejadian. Iya, kejadian. Jadi kan yang terakhir berbicara antara ibu dan ayahnya kan hanya Serka ini yang tahu kapan ada jaringan di Papua. Jadi dia yang beradaptasi lah dengan yang di kampung. Jadi bukan orang tua yang menelepon, tapi dia menelepon orang tuanya manakala ada jaringan. Pasar Sabtu, dan pada hari Minggunya itu si Serka ini masih sempat berbicara dengan adiknya yang anggota polisi Bang. Jadi mereka ini 3 bersaudara, yang 1 perempuan, yang nomor 2 dia, yang nomor 3 adalah anggota Polri. Oke. Barangkali nanti di acara prosesi puncak pemakaman kita bisa melakukan minimal siaran langsung dan menggambarkan seperti apa suasana duka di di rumah daripada korban ya, begitu Moritz. Mungkin itu saja Moritz, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang Agus, Bang Arai, dan selamat sore Medan. Ya. Nah, itu dari Moritz, laporan dari Moritz. Ternyata benar memang istri dari mendiang tidak bisa berangkat ke kampung halaman ya, karena kondisi juga dalam posisi hamil tua. Ya. Tapi menyesalkan sekali tadi ya info dari Maurice itu bahwa sehari sebelum kejadian itu dia masih sempat menghubungi keluarganya di kampung, ayah ibunya dan juga abangnya. Adiknya yang polisi mengabarkan bahwa meminta mereka untuk datang ke Bandung untuk melihat kondisi kelahiran cucu mereka. Ya, kita menyampaikan duka yang mendalam lah ya kepada keluarga. Barangkali keluarga bisa lebih tabah menghadapi cobaan ini. Semoga juga istri mendiang bisa kuat menghadapi dan menjalani hari-hari ke depan mungkin ya Bang. Ya mungkin itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama menyangkut video viral seorang dokter muda yang terlibat keributan kepada seorang emak-emak ya, gara-gara masalah parkir. Informasi terakhir, emak-emak itu membuat laporan di Polsek Medan Timur dengan delik aduan penganiayaan gitu ya. Nah, ini kita juga nanti akan melihat sejauh mana pelaporan penganiayaan itu, apakah memang memenuhi unsur atau seperti apa gitu kan Bang. Kabarnya tadi dari Anissa dia sudah sempat melakukan visum ya.
Apakah nanti kasus ini bisa di RJ-kan saja atau seperti apa gitu. Apa tuh RJ? Restoratif justice. Itu yang pertama, yang kedua. Damai-damai lah istilahnya. Iya. Salam-salam. Salam-salam lah. Bulan puasa. Bulan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah penggerebekan dari barak narkoba dan judi. Jadi di lokasi itu sudah ada 9 orang lah yang diamankan. Dari 9 orang, 4 sudah jadi tersangka. Satu di antaranya itu adalah Beni. Beni adalah pengelola sekaligus pemodal dan penyandang dana dari praktik perjudian di barak narkoba. Ya. Nah, ini lengkap tadi apanya ya? Lengkap, ada rolet, ada bakarat, ada ikan, ada bong. Tapi saya yakin dan percaya bahwasannya itu sudah bocor juga sepertinya. Ya, kalau enggak kan rame orang di situ. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, barang bukti seperti tembak ikan atau yang lainnya itu pasti lebih dari 1. Iya. Tapi saya apresiasi kepada polisi, khususnya kepada Satreskrim yang bisa menangkap penyandang dana itu sesuatu yang luar biasa, sehingga akan mempengaruhi bisnis perjudian. Ini akan membuat ketua agak terseok lah untuk beberapa waktu ke depan. Ini agak terseok ini ketua ini. Iya, agak-agak lambai lah. Ya. Beberapa orang dekatnya juga keluarga ada paman, ada adik kandung, diamankan. Family. Jadi ini kalau kayak apa ya, kayak Peaky Blinders lah. Lengkap dia. Dia ada lengkap, ada pamannya juga ya. Jadi untuk paman dan adiknya belum jadi tersangka. Mungkin polisi masih menyusun pasal apa lah kira-kira, apakah dia kepemilikan senjata tajam atau upaya menghalang-halangi. Ada kan senjata tajamnya? Informasi yang saya terima sebenarnya ada. Ya, cuma mungkin polisi belum mau membeberkan itu, gitu. Mengekspos secara total. Batu dulu yang dikeluarin. Iya, ini ya gitu. Inilah, batu dulu lah ya. Kalau melawan Kaliko nih. Jadi ada beberapa orang lain yang masih dalam proses pengejaran gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi adalah berita duka cita Serka Roybertus Simbolon yang gugur dalam bertugas di Intan Jaya, Papua. Di Intan Jaya, Papua. Ini juga akibat kebrutalan dari kelompok kriminal bersenjata yang memang sampai sekarang terus menebar teror dan terus melakukan aksi-aksi tindakan makar seperti pembakaran kampung, kemudian pembunuhan. Nah, ini penculikan juga. Itu belum balik kan? Sekolah. Pilot ya? Belum ya? Belum kayaknya. Belum juga. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah pusat bisa tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata ini, jangan lagi dikasih angin lah. Karena menurut saya ini sudah sudah korban yang kesekian lah yang gugur dari sisi aparat. Saya juga tidak paham kenapa tidak dibombardir saja. Apa memang karena ada unsur politisnya atau memang karena ada pertimbangan lain? Banyak pergaulan juga orang itu. Itu pergaulan maksudnya. Internasional mereka kan internasional. Termasuk ini kan ke negara-negara tetangga kita, terutama di Oceania ya. Oceania atau di Australia lah. Selandia Baru itu mereka punya koneksi ke sana. Sehingga mungkin sebenarnya kalau Indonesia mau tegas aja kan tinggal jatuhkan aja apa kan. Ya pasti tahu lah, nggak mungkin ini. Iya, cukup mengerahkan misalnya Kopassus ya. Iya, atau nggak usah Kopassus, apanya itu pakai pesawat aja. Drone ya, pakai drone ya. Iya, kan pasti tahu lah mereka di mana titiknya ya. Iya, mana drone yang bisa menangkap panas tubuh ya kan. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa segera cepat mengambil tindakan lah ya. Terlepas ada pro kontra soal kemerdekaan Papua gitu. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini.
sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, sedikit saja karena ini sudah mendekati Lebaran, tentu akan banyak sekali proposal-proposal dari dari teman-teman sahabat-sahabat gitu ya. Ya ini petunjuk. Ini barangkali jangan sampai terjadi sifatnya yang pengancaman gitu ya, kemudian anarkis, bukan anarkis, saya ralat terjadi chaos gitu ya, kemudian terjadi semacam tindakan-tindakan kekerasan ya. Ini mudah-mudahan bisa terhindari lah, karena detik-detik menjelang ini masa-masa yang rawan ya. Kayak tadi kan video di Instagram dari mana, dari Breges katanya. Awak kira Bright Gas ya, rupanya Breges tuh semacam gitu, organisasi itu tertentu organisasinya gitu. Ya. Cuma kayaknya agak-agak nggak terlalu ramai ya, cenderungnya ada penurunan, atau memang kita nggak tahu, nggak terekspos ya, yang nggak monitor itu. Karena mungkin sekarang ini lebih soft, mungkin lebih caranya persuasif lah, lebih persuasif, lebih persuasif kan. Iya. Udahlah ya kan. Nggak usah kita ribut-ribut lah. Udah kau bantu lah. Nanti kita rugi sama-sama. Aku rugi, kau rugi. Ingat kalau yang tahun lalu ini kita juga yang bawakan itu, kalau nggak salah aku masih kan ya. Ada proposal dari oknum pegawai pemerintah kan, ada kan, Kepling dan sebagainya, itu minta jatah gitu kan. Betul. Tapi sejauh ini belum ada, syukur-syukur lah memang belum ada ya. Mungkin persuasif lah. Dari hati ke hati lah. Ya kau pun bantu lah. Ya kan. Kau pengusaha. Ya kan, selama ini hampir 11 bulan kau cari uang kan. Untung mudah banyak. Kasih lah. Kau sisakan lah yang sebulan untung kau itu, katanya ya kan. Sehingga mungkin berbuat baik lah, amal ya kan. Dari penghasilanmu ada hak kami. Iya, ini detik-detik mau mendekati Lebaran ini memang waktu-waktu yang sangat rawan. Ya mudah-mudahan aksi-aksi pungli atau aksi-aksi premanisme tidak melulu muncul mendekati Lebaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk segmen Selamat Sore Medan ini. Terima kasih banyak sudah mengikutinya dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sebenarnya itu hanya kekilapan ya Bang. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.